Semoga sehat semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar soal recount text. Kalau anak-anak ibu sudah pernah bicara atau berkomunikasi dengan orang, menceritakan tentang kejadian masa lampau yang kalian ingat, itu sebenarnya sudah menerapkan yang namanya recount text. Recount text itu sebenarnya seperti kita menceritakan ulang event atau kejadian masa lalu. Nah, jadi seperti yang kita tengok ya di sini ya, di papan kita. Jadi konteks itu adalah teks yang menceritakan tentang atau menjabarkan tentang masa lalu. Nah, masa lalu ini dia ada yang personal atau diri kita sendiri, ada yang khusus untuk yang fakta atau faktual, dan ada yang imaginary atau yang berdasarkan imajinasi tapi dari masa lampau. Nah, jadi anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke bagian-bagian dalamnya, kita harus tahu dulu fungsinya untuk apa. Jadi fungsi kita belajar dari teks ini adalah supaya kita bisa menjelaskan atau menjabarkan kepada orang yang kita ajak untuk berbicara tentang masa lampau dalam bahasa Inggris gitu. Jadi nanti kita sudah tahu penerapannya. Past tense itu gimana sih cara pakainya kalau kita mau ngomong tentang kejadian masa lampau gitu. Karena nanti kita akan pakai past tense, kita juga akan nanti belajar cara naruh pemakaian adverbianya. Adverbia itu udah banyak, ada untuk waktu, ada untuk tempat, dan segala macam. Itu namanya kata pelengkap. Nanti kita juga akan belajar tentang unsur-unsurnya gitu ya. Nah, jadi anak-anak ibu, kalau kita belajar recount text ini, kita harus tahu dulu karakteristiknya. Jadi setiap teks itu kan punya karakteristik masing-masing. Nah, of this text, we should to know that characteristic is have the title that conclude all the text. Jadi dia itu mempunyai judul yang bisa merangkum semua teksnya. Misal kayak ibu pergi ke Banda Aceh itu ngapain misalnya? Ada melakukan kegiatan seperti liburan. Nah, jadi kita bikin situ misalnya ibu liburan itu ke kejadian lucu misal pada saat liburan misalnya kayak terjatuh dari ayunan di Banda Aceh gitu. Jadi kejadiannya itu nanti akan beruntun tentang dari mulai trip ke Banda Aceh sampai dengan kejadian-kejadian lucunya dan ditutup dengan kesimpulan gitu. Nah, jadi selain itu ada selalu menggunakan past tense. Kenapa kita pakai past tense? Karena kan ini sudah lampau. Nah, jadi we should to use that past tense in this text ya. Dan menggunakan adverb dan adverbial. Adverb itu adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan ini digunakan supaya teks kita itu lebih bagus gitu. Misalnya kayak saya pergi ke Banda Aceh jam segini, tanggal segini. Jadi itu sudah past tense, tapi kita akan masukkan semua detail-detailnya gitu. Jadi adverb ini kan banyak dia. Ada yang waktu, time, ada tempat, place, dan cara. Itu cara itu maksudnya itu runtutannya, runtutan kejadiannya. Nah, jadi setelah kita pakai runtutan kejadian, tentunya kita harus pakai action verb gitu. Terus selama membuat ini kita akan pakai kata sambung untuk menghubungkan antara peristiwa satu dengan peristiwa selanjutnya, dan banyak menggunakan verb, kata kerja. Kata kerja ini pastinya akan bentuknya past tense ya. Lalu ada kata keterangan supaya lebih detail dalam menjelaskan peristiwa itu. Nah, jadi untuk kita membuat teks recount text ini, tentunya kita akan belajar tentang macam-macam kalimat. Nah, kalimat ini nanti kita akan pakai pada saat kita conversation dengan seseorang atau dengan sekelompok orang gitu. Nah, di sini kita akan belajar tentang dua kalimat, yaitu kalimat deklaratif dan kita akan belajar tentang kalimat interrogatif. Nah, kenapa kita butuh dua
adalah kalimat untuk menyatakan sebuah pernyataan. Misalnya kayak kemarin asik banget ya liburannya, atau last week I have fun with my family in Banda Aceh, example. Dan kalau kalimat interrogatif itu sebenarnya adalah kalimat bertanya yang dia biasanya diawali dengan was dan were. Nah, kalau anak-anak ini pasti pernah dengar nih kalau orang nanya kayak misalnya was your holiday last week and great gitu. Jadi dia ada was-nya atau were gitu kan, atau were. Ini dia biasa digunakan pada saat kita bertanya sama orang kayak gimana kemarin liburanmu gitu, bagus nggak gitu tempatnya, atau enak nggak kemarin liburannya gitu. Jadi kita akan menggunakan dua kalimat ini gitu. Nah, lalu kita akan belajar tentang adverbia atau kata keterangan. Nah, kata keterangan itu ada dua yang biasanya dipakai untuk kita bikin atau create text recount text gitu. Biasanya kita pakai itu adalah kata keterangan waktu, dan satu lagi kata keterangan penghubung waktu yang kita pakai. Nah, misalnya kayak kata penghubung waktu itu kan, penghubung waktu itu kata yang menunjukkan bahwasanya kejadian itu kapan terjadinya gitu. Jadi misalnya kayak last week I get slept in class during class or like meeting class gitu. Jadi kita menerangkan tentang kejadian dia tidur di kelas itu jam berapa ya gitu. Dia kapan? Oh, kemarin, yesterday gitu. Terus ada keterangan penghubung waktu. Nah, yang kedua itu ada keterangan penghubung waktu. Nah, keterangan penghubung waktu ini dia biasanya bentuknya seperti meanwhile, atau at the same time. Lalu kita ada namanya first. Kan biasanya kalau kejadian tuh kayak first, pertama saya pergi ke mana misalnya gitu kan, atau kedua saya melakukan kegiatan ini. Jadi dia biasanya untuk menjelaskan tentang runtutan itu kita pakai seperti keterangan waktunya itu berupa angka juga biasanya. Itu kita punya kata penghubung waktu. Nah, kata penghubung waktu ini biasanya kita pakainya meanwhile. Habis itu kita ada pakai first. First itu biasanya kan ada first, second, third gitu. Jadi kalau biasanya itu untuk runtutan kejadiannya. Nah, kalau di sela-selanya misalnya saya sedang makan es krim, sedangkan adik saya gitu. Jadi kita pakainya meanwhile. Atau misalnya setelah satu kejadian kita mau lanjut tentang satu kejadian lagi, tapi kita nggak mau pakai titik. Nah, kita biasanya pakainya then, and after that, or at the same time gitu. Jadi ada dua kejadian dalam satu kalimat misalnya seperti itu. Nah, kalau untuk penggunaan nomina di teks ini kita biasanya tuh pakainya singular sama plural. Sama seperti kalimat yang lain, kita bisa pakai singular, kita pakai plural. Nah, kalau singular ini kan kita udah tahu ya, pasti singular itu adalah nama noun itu yang tunggal. Misalnya seperti flower, chair. Tapi kalau dia adanya bendanya itu banyak, berarti dia akan berubah menjadi plural. Nah, plural itu kita bisa bilang misalnya two chairs gitu. Dia ada penambahan s-nya, atau dia bisa menyebutkan jumlah dari noun tersebut gitu. Misalnya seperti flowers, two chair, or maybe five cars gitu. Jadi dia banyak, ya jamak itu artinya banyak. Nah, untuk recount text itu kita ada 3 jenis. Nah, recount text ini kan jenis-jenisnya yang paling umum dipakai itu ada faktual, ada personal, dan imaginatif. Nah, 3 recount text ini itu Ibu akan jelaskan satu-satu. Pertama kita akan
lebih banyak pakai personal recount text. Kenapa? Karena personal recount text itu adalah teks recount text yang kita produksi sendiri atau itu berasal dari pengalaman kita sendiri. Misalnya anak ibu ada pernah kejadian sesuatu lalu anak-anak ibu tulis. Setelah anak-anak ibu tulis berbentuk teks, nah itu adalah personal recount text gitu. Nah kalau faktual itu dia adalah sebuah recount text yang terjadi secara nyata, tapi biasanya itu untuk ilmu pengetahuan gitu. Misal kejadian apa gitu, kejadian gunung meletus atau kejadian faktual-faktual lainnya gitu. Tapi dia berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau alamiah gitu. Nah, yang terakhir itu adalah imajinatif. Nah, imajinatif ini termasuk recount text, tapi dia itu sifatnya imajinasi. Jadi penulis ini, si penulis nulis recount text-nya itu dia tetap dari masa lampaunya, kejadian yang pernah dirasakan masa lampau, tapi secara imajinasi gitu. Dia nggak yang pure murni seperti personal recount text gitu. Jadi dia ada imajinasinya dicampur sedikit gitu. Nah, untuk kita membuat atau memproduce teks dari recount text ini, itu pertama kita harus selanjutnya kita harus paham dulu kalau teks ini harus berdasarkan struktur. Nah, strukturnya cuma 3, nggak banyak-banyak. Strukturnya itu pertama itu ada orientation, ada event, dan reorientation. Nah, kalau orientation ini tentang siapa sih yang mengalami kejadian itu, di mana tempatnya dan kapan kejadiannya. Nah, nanti dari informasi sederhana yang kita dapat dari orientation itu, kita akan jelaskan kejadiannya itu di event. Nah, di event ini isinya itu adalah tentang tuntutan kejadian. Dari kejadian 1, kejadian 2 sampai dengan selesai. Nah, kalau di reorientation itu kita akan menjelaskan secara singkat tentang kejadian yang sebelumnya. Tentang kejadian yang di event di struktur kedua. Nanti kita akan jelaskan misalnya kemarin itu adalah hari yang buruk sekali. Kita harus menjelaskan dengan ringkas saja karena ini sudah penutup kan. Ya, atau kemarin itu adalah liburan paling indah yang pernah saya rasakan. Nah, untuk contohnya, Ibu sudah ada contoh di sini. Ini salah satu contoh yang pendek. Kalau anak-anak bisa lihat di bagian 1 itu adalah contoh dari orientation. Yang bagian 2 itu adalah contoh event, dan yang terakhir adalah reorientation. Nah, nanti kelas kita akan coba belajar membuat teksnya, dan akan kita coba belajar untuk membuat conversationnya atau percakapannya, supaya nanti kalau nanti ketemu sama bule atau nanti ada cerita sama orang bahasa Inggrisnya sudah bisa melakukannya, sudah bisa bertanya dan menjawab serta menceritakan apa yang kalian rasakan atau apa yang terjadi di masa lalu. Nah, Ibu harap apa yang sudah Ibu ajarkan ini bisa dimengerti, dan nanti kalian sudah bisa mulai latihan di rumah. Untuk kita praktek conversation dan kita latihan menulis ini, kita akan latihannya minggu depan gitu. Jadi pulang ini kalian baca-baca dulu, kalian pahami dulu. Minggu depan kalau nanti ada yang kurang jelas bisa tanyakan ke Ibu. Jadi Ibu akan bantu. Jadi kalian akan Ibu biarkan membuat secara pribadi. Nanti bila ada kesulitan atau kesalahan, Ibu akan mencoba mengajarkan dan memperbaiki kesalahannya. Jadi jangan sampai takut bertanya ya sama Ibu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.